Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di Pintaria Data Science and Technology Series. Sekarang kita sudah masuk ke modul baru bernama modul Python Machine Learning. Nah, di sesi yang pertama ini kita akan mulai dengan pengenalan machine learning. Bagian ini akan menjelaskan mengenai penggunaan machine learning sebagai predictive analytics. Nah, masih ingat apa itu predictive analytics? Di modul analitik data untuk bisnis dengan Excel, kita sudah sedikit membahas bahwa predictive analytics adalah jenis analytics yang bertujuan untuk memprediksi hal yang belum diketahui berdasarkan data yang ada. Jadi, ini adalah gambaran mengenai macam-macam analytics. Kita mulai dari yang pertama, di mana ada standard reports, kemudian ada ad hoc reports dan OLAP. OLAP itu Online Analytical Processing. Nah, teman-teman sudah melakukan ini semua di proses Descriptive Analytics. Nah, untuk perusahaan yang lebih mature lagi dan teknologinya lebih maju, mereka tidak puas dengan hanya reporting. Mengapa? Karena setelah kita mendapatkan report, kita akan memahami apa yang telah terjadi. Tetapi kita tidak bisa mengubah karena semuanya sudah terjadi. Nah, karena itu mereka akan maju ke yang namanya predictive analytics. Dengan predictive analytics, kita berusaha untuk memprediksi sesuatu yang belum terjadi berdasarkan pattern yang sudah kita pahami sebelumnya. Jadi, kita masih punya kesempatan untuk misalkan menghindari resiko, atau kemudian melakukan planning secara lebih presisi, atau melakukan perubahan lebih awal. Aplikasi dari predictive analytics ada banyak sekali. Contohnya, kalau di dalam bisnis, kita bisa melakukan perencanaan atau planning dengan lebih baik. Kita juga bisa mengestimasi resiko dari seorang nasabah. Misalkan nih, kita lihat chart ini. Ini adalah chart yang menggambarkan gross Islamic NPF ratio. NPF ini adalah non-performing financing, jadi untuk hutang-hutang. Nah, hutang yang disyariah dibandingkan dengan non-performing loan, yaitu hutang yang ada di bank konvensional. Nah, NPL dan NPF ini kan tentang non-performing, berarti mereka yang kemudian default. Default itu artinya tidak membayar cicilannya selama 3 kali atau lebih. Nah, kalau dilihat di sini, dari tahun 2010 sampai di tahun 2016 terjadi kenaikan. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kalau dibandingkan di sini, Islamic yang syariah ternyata kondisi defaultnya lebih tinggi rate-nya daripada yang konvensional. Jadi kalau yang Islamic yang syariah hampir 5%, kalau yang konvensional hampir 3%. Nah, di sini kita akan sangat perlu untuk melakukan prediksi. Jadi harus lebih berhati-hati gitu. Nasabah seperti apa yang kira-kira punya kecenderungan untuk melakukan default, dan nasabah seperti apa yang lebih aman untuk kita danai gitu. Nah, contoh yang lain misalkan adalah market demand forecasting. Forecasting itu kan juga prediksi. Nah, kalau market demand adalah kebutuhan pasar. Jadi kalau kita bisa melakukan forecast dengan tepat, kita tahu bagian produksi nanti harus memesan berapa ke supplier. Jadi tidak ada oversupply, tidak ada undersupply. Nah, ini sangat berguna untuk mereka yang shelf lifetime-nya sangat pendek. Shelf lifetime itu berapa lama barang akan bertahan di rak. Jadi misalkan mereka yang punya perusahaan restoran atau pengusaha kuliner, pasti mereka harus memesan jumlah sayur-sayuran yang tepat karena mereka hanya bisa menggunakan sayur-sayuran segar untuk dimasak pada hari tersebut. Ya, jadi kalau dia oversupply, dia nanti akan banyak membuang sayur. Tapi kalau undersupply, berarti nanti dia akan kekurangan profitnya gitu. Nah, begitulah contohnya untuk yang di bisnis. Nah, bagaimana dengan yang di bagian medis? Nah, kalau di bagian medis ada istilah namanya computer aided diagnosis. Ini fungsinya adalah membantu manual decision, jadi keputusan yang dibuat secara manual oleh para ahli, dalam hal ini dokter. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengurangi kemungkinan kesalahan dari analisis yang dilakukan oleh para ahli tersebut. Jadi contohnya kalau kita punya MRI, punya CT scan, punya X-ray, kemudian dibantu dengan komputer untuk misalkan menemukan titik-titik yang
abnormal atau menumpukan daerah yang ada gumpalan. Nah, di sini si dokternya akan dibantu untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang aplikasinya tadi, saya ingin menjelaskan tentang ilmu data science yang berkaitan dengan predictive analytics. Jadi, kita sebenarnya sudah belajar ada 3 konsep, machine learning yang biasanya dilanjutkan dengan artificial intelligence, kemudian ada data mining, dan kemudian ada data modeling yang biasanya dilanjutkan sebagai forecasting. Nah, kalau data mining ini terdiri dari 2 kata, data dan mining. Mining itu artinya menambang, menggali barang tambang. Jadi data mining artinya menggali data sehingga kita bisa mendapatkan informasi berharga yang tinggi nilainya. Nah, kalau beberapa saat yang lalu buzzword di industri adalah data mining dan business intelligence. Tetapi sekarang buzzwordnya berubah ke machine learning. Tetapi pada dasarnya business intelligence, data mining, dan machine learning mereka beririsan. Bedanya apa? Kalau bicara business intelligence, biasanya sudah ada tools analytics yang tersedia khusus untuk kepentingan bisnis. Jadi memang spesifik, ada KPI, ada sales, ada klasifikasi produk, dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara tentang machine learning, dia masih topik yang general, bisa digunakan untuk aplikasi yang non-bisnis. Nah, kemudian kalau machine learning itu adalah konsep bahwa mesin itu bisa belajar. Belajar dari apa? Belajar dari data. Jadi, tanpa perlu diberi instruksi secara eksplisit, machine learning itu bisa membuat sebuah komputer untuk melakukan prediksinya sendiri atau mengenali objek-objek sendiri. Nah, jadi teman-teman di sini jangan terlalu bingung kalau data mining itu sama machine learning jadi bedanya apa? Ya kalau data mining menggali data, kalau machine learning itu membuat mesin bisa melakukan prediksi sendiri. Kemudian yang terakhir adalah data modeling. Jadi kadang-kadang kita menggunakan istilah data modeling dan ini biasa digunakan untuk financial. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya sama seperti data mining, menggali informasi yang berharga. Tapi dengan data modeling fokusnya adalah membuat pemodelan atau representasi data yang ada di lapangan. Jadi dari data yang ada di lapangan itu direpresentasikan sebagai model matematis. Nah, makanya data modeling itu sangat identik dengan financial modeling, di mana kita memperhitungkan banyak variabel untuk memprediksi sesuatu. Nah, sebagai contoh, di sini kita melihat gambar mengenai time series analysis, harga minyak dari tahun ke tahun. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat dari tahun 2010 ke 2011 pernah naik, kemudian relatif stabil sampai di tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat tajam. Nah, kalau dari grafik ini sampai di akhir 2015 masih belum pick up ya, masih belum naik. Nah, tentu saja ini berdampak pada kestabilan ekonomi, ya kan, termasuk juga pada budget pemerintah. Nah, makanya dari sini kita butuh melakukan data modeling karena kalau kita tidak bisa melakukan prediksi, oke kira-kira 2016 kondisinya akan di mana ya? 2017 kondisinya akan di mana ya? Kita tidak tahu APBN negara ini nanti lebih baik jumlahnya berapa, pendapatannya harusnya berapa, pengeluarannya harusnya berapa, begitu. Nah, tapi itu semua akan pertimbangkan banyak variabel seperti ada tren, ada perubahan musiman, jadi musim lebaran, musim tahun baru, kemudian nanti ada produksi minyak dunia, kemudian ada indeks ekonomi negara-negara misalkan di Arab, di Amerika Serikat, dan sebagainya. Nah, barusan kita belajar mengenai machine learning sebagai predictive analytics dan kemudian konsep data mining, machine learning, dan data modeling. Terima kasih dan sampai jumpa.